Halo hai football lover, jumpa lagi di channel Fairplay yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Haaland pergi, Dortmund datangkan penyerang Chelsea. Borussia Dortmund mempunyai rencana untuk memboyong penyerang Chelsea. Tak tanggung-tanggung, Dortmund dikabarkan akan menggait 3 pemain langsung. Menurut sebuah laporan Tim Talk dilansir dari Sportmall, pada Jumat 29 Oktober 2021, 3 pemain tersebut yaitu Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, dan Christian Pulisic. Dortmund adalah salah satu klub raksasa Eropa asal Jerman yang sekarang punya skuad yang bagus dengan pemain berkualitas. Salah satunya adalah Erling Haaland. Tapi Haaland kemungkinan besar akan meninggalkan Dortmund pada musim panas 2022 mendatang, sebab dia diincar oleh banyak klub besar di Eropa. Haaland salah satu penyerang subur di Eropa dan paling diincar oleh klub. Dia didatangkan dari RB Salzburg pada Januari 2019 dan langsung menjadi senjata tim dalam urusan mencetak gol. Haaland memiliki klausul pelepasan yang akan aktif pada akhir musim ini. Klausul pelepasannya bernilai 64 juta pounds atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Harga tersebut bisa dibilang sangat murah di bursa transfer saat ini, apalagi jika melihat kualitas Haaland. Haaland mengemas 70 gol dalam 69 pertandingan bersama Dortmund. Oleh karena itu, Real Madrid salah satu tim yang ingin mendapatkan jasanya. Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Barcelona terus memantau perkembangan Haaland. Kini Chelsea juga masuk dalam perburuan tanda tangan sang pemain. Namun Real Madrid baru-baru ini juga memutuskan mundur dari perburuan Haaland. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan Mino Raiola selaku agen Haaland. Sang agen dilaporkan meminta bayaran sebesar 500.000 euro per pekan untuk sang klien. Real Madrid dilaporkan tidak sanggup membayar semahal itu, mengingat musim depan mereka harus membayar kontrak yang besar untuk Mbappe. Jadi mereka memutuskan untuk mundur dari perburuan Haaland di tahun 2022 nanti. Dengan banyaknya tim besar Eropa yang berminat untuk memboyong Haaland ke tim mereka, maka dari itu Dortmund pun berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kepergian Haaland. Mereka pun mencari penyerang baru pada musim panas 2021 nanti. Pelatih Dortmund Marco Rose ingin mendatangkan penyerang tengah dan sayap baru. Kebutuhan tersebut guna meningkatkan opsi serangan ketika Haaland pergi. Borussia Dortmund akhirnya menemukan kandidat yang cocok. Mereka disebut naksir pada penyerang Chelsea Timo Werner. Kabar tersebut dilansir dari Tim Talk. Laporan itu menyebutkan bahwa Dortmund mengincar Werner karena merasa masa depannya di Chelsea tidak jelas. Werner sempat menjadi andalan lini serang Chelsea. Namun musim ini dia tergusur ke bangku cadangan gara-gara kehadiran Romelu Lukaku. Werner sedang mempertimbangkan kelanjutan masa depannya di Stamford Bridge menyusul kedatangan Romelu Lukaku dari Inter Milan pada musim panas. Kehadiran Lukaku membatasi waktu bermain Werner di Chelsea. Werner direkrut Chelsea dari RB Leipzig dengan biaya mencapai 47,5 juta pound sterling pada musim panas tahun lalu. Wajar jika ekspektasi tinggi disematkan terhadap penyerang internasional Jerman tersebut. Setelah sempat tampil meyakinkan di awal bergabung dengan Chelsea, performa Werner perlahan mulai menurun dan situasi tersebut bertahan hingga kini. Werner hanya bermain 4 kali musim ini di Liga Inggris, dan dari 62 laga yang telah dia lakoni di semua kompetisi, Werner menyumbang 14 gol bagi Chelsea. Begitu juga dengan Callum Hudson-Odoi yang kesulitan mendapatkan waktu bermain. Dia hanya tampil 3 pertandingan di Liga Inggris pada 2021-2022. Hudson-Odoi adalah salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Chelsea. Namun sang winger kesulitan untuk menembus tim utama Chelsea. Thomas Tuchel buka-bukaan terkait keputusannya yang kerap mencadangkan Callum Hudson-Odoi. Dia menilai sang winger masih kurang konsisten, sehingga dia harus bekerja keras untuk meningkatkan permainannya. Tuchel menyebut bahwa Hudson-Odoi menunjukkan performa yang apik di sesi latihan. Namun dia kesulitan melakukan hal yang sama di pertandingan, dan itulah mengapa dia jarang bermain. Sedangkan Pulisic tidak tampil sejak pekan pembuka musim karena cedera pergelangan kaki. Kondisi tersebut membuat dia semakin kesulitan mendapatkan waktu secara reguler. Menurut kabar terbaru, pemain asal Amerika Serikat itu baru tampil 1 kali di Premier League sejauh ini.
yakni ketika dia bermain dalam kemenangan 3-0 atas Crystal Palace pada Agustus. Akan tetapi dia tidak pernah terlihat lagi di lapangan untuk The Blues, meskipun tampil untuk negaranya pada September lalu, dan kini pemain berusia 23 tahun itu tampak terlihat di Cobham dalam sesi latihan pada Kamis kemarin. Dia diharapkan untuk kembali beraksi bersama tim utama sesegera mungkin. Jadi, apakah transfer tersebut akan benar-benar terjadi? Menarik untuk kita tunggu. Ini kita akan bahas berita Xavi fokus Al-Shadd. Ronald Koeman akhirnya dipecat dari Barcelona setelah kalah dari Rayo Vallecano dengan skor 1-0. Isu tentang siapa pengganti Koeman terus berhembus kencang. Salah satu nama yang paling kuat adalah legenda Barcelona Xavi Hernandez. Xavi mencatatkan prestasi cukup impresif selama menangani Al-Shadd. Al-Shadd sendiri mengaku tidak masalah jika harus melepas Xavi ke Barcelona, tentu dengan biaya yang telah disepakati. Namun untuk saat ini, Xavi menegaskan bahwa dia masih fokus di Al-Shadd. Saya fokus pada pekerjaan saya dalam Al-Shadd. Saya tidak bisa membicarakan hal lain, tegas Xavi seperti dikutip dari Marca. Caretaker Koeman. Setelah resmi memecat Ronald Koeman, raksasa La Liga Barcelona resmi menunjuk Sergi Barjuan sebagai pelatih caretaker untuk mengisi pos yang telah ditinggalkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Dia adalah ex-pemain Blaugrana dan sebelumnya merupakan pelatih tim Barcelona B. Dia bermain sebagai bek kiri di era Dream Team Johan Cruyff. Zidane enggan latih MU, ini alasannya. Belakangan ini nama Zinedine Zidane dikaitkan dengan Manchester United jika Ole benar-benar dipecat, namun Zidane tidak tertarik untuk melatih United. Ada beberapa alasan mengenai hal tersebut. Alasan pertama, Zidane sedang menunggu kesempatan untuk melatih tim Prancis pasca era Didier Deschamps berakhir. Kedua, tidak bisa bahasa Inggris. Pakar sepak bola Prancis Jules Laurent mengungkapkan alasan lain yakni perihal bahasa. Buat Zinedine Zidane, dia tidak tertarik dengan pekerjaan itu. Dia tidak pernah berkunjung ke Inggris sebelumnya, baik ketika masih menjadi pemain atau pelatih, kata Laurent kepada ESPN. Faktor ketiga, lingkungan sepak bola Inggris yang keras. Angin segar untuk Ole. Ole Gunnar Solskjaer mendapat angin segar jelang laga penentuan karirnya. Bek tengah andalan Rafael Varane sudah pulih dari cedera dan kembali berlatih. Solskjaer juga bakal mendapatkan tambahan tenaga yang sangat penting. Varane sudah sembuh dari cedera. Bek tengah asal Prancis itu bahkan sudah berlatih secara penuh pada pekan ini. Kami harus menerima update atau kondisi Varane dalam konferensi pers pasca pertandingan yang diperkirakan akan berlangsung pada hari Jumat, tulis status resmi United. Arsenal incar Denis Zakaria. Sebuah gosip baru beredar jika The Gunners dilaporkan akan mencoba mendatangkan Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach pada 2022 nanti. Menurut Bild, Arteta kini membidik gelandang baru. Dia ingin mendatangkan Denis Zakaria untuk memperkuat timnya. Menurut laporan tersebut, Arteta membutuhkan gelandang bertahan top di timnya. Ini dikarenakan Arsenal kehilangan Matteo Guendouzi dan juga Lucas Torreira, sehingga dia juga butuh pemain yang bisa menggantikan peran keduanya tersebut. Rencana Arsenal untuk Eddie Keita. Manajer Arsenal Mikel Arteta membeberkan pendapatnya terkait Eddie Keita. Dia menyebut bahwa sang pemuda masih memiliki masa depan di Arsenal. Di musim panas kemarin, Keita mengaku bahwa dia ingin meninggalkan Arsenal. Namun manajemen Arsenal menahannya karena Arteta sendiri menegaskan bahwa Keita masih masuk dalam rencananya. Di musim panas kemarin kami mencoba menyelesaikan situasinya, namun kini tidak bisa melakukan itu. Saya sangat senang memiliki pemain sepertinya dan dia adalah pemain kami. Dari pihak saya ingin dia bertahan, ujar Arteta yang dikutip dari Goal International. Harga selangit Bellingham. Bellingham telah memasuki musim keduanya bersama Dortmund. Namun gelandang muda itu semakin menunjukkan sinarnya.
Maka tak heran jika klub seperti Liverpool dan Manchester United berminat untuk mendapatkannya pada tahun depan. Namun, Bild mengklaim jika kedua klub tersebut mundur untuk menggait sang pemain. Dari laporan yang sama, pihak Dortmund mengkonfirmasi jika mereka tidak akan menjual sang gelandang, karena mereka masih membutuhkannya. Jika mereka masih ngeyel, pihak Dortmund memasang harga 120 juta euro untuk Bellingham. Roma menang, Mourinho marah-marah. Pelatih AS Roma Jose Mourinho tampak menunjukkan ekspresi yang unik saat merayakan gol free kick Lorenzo Pellegrini. Mourinho tidak duduk di bangku cadangan. Pria asal Portugal itu mendapatkan sanksi larangan mendampingi Roma, sebab dia mendapatkan kartu merah pada duel melawan Napoli akhir pekan lalu. Mourinho tampak dengan ekspresi marah saat menyambut gol Pellegrini. Mourinho tidak seperti sedang merayakan gol kemenangan untuk timnya. Thiago Silva tinggalkan Chelsea. Beredar rumor tentang masa depan Thiago Silva yang akan hengkang dari Chelsea di tahun 2022 nanti. Silva pertama kali bergabung dengan Chelsea di tahun 2020 silam. Dia bergabung sebagai free agent usai tidak memperpanjang kontraknya di PSG. Dilansir dari Tutto Motori Web, dia diberitakan akan pulang ke kampungnya yaitu Brasil di tahun 2022. Di usianya yang sudah 37 tahun, dia mulai kesulitan mengikuti ritme permainan di Premier League yang cepat dan juga menuntut aspek fisik. Jadi Silva merasa sudah saatnya dia mengakhiri kerjasamanya bersama Chelsea yang sudah berjalan 2 tahun ini. Kepa siap gantikan Mendy. Nama Kepa Arrizabalaga mulai meredup sejak kedatangan Mendy ke Stamford Bridge sejak musim lalu. Kepa tergeser dari bawah mister gawang Chelsea. Ini dikarenakan ada Edward Mendy yang langsung tampil ciamik sepanjang pindah ke London Barat. Namun Kepa berpeluang untuk kembali menjadi starter di awal tahun 2022 nanti, karena Mendy harus membela timnas Senegal di Piala Afrika. Kepa mengaku siap untuk menggantikan peran Mendy selama dia membela negaranya tersebut. Jika Mendy pergi ke Piala Afrika, saya akan mendoakan yang terbaik baginya. Selain itu, saya akan bersiap untuk menggantikannya.